haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Boleh salam kiri kanannya dulu, katakan damai sejahtera terus menyertai engkau. Saya sukacita melihat engkau hari ini. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Bapak Ibu yang mungkin di barisan belakang masih bisa ngisi yang kosong-kosong di depan Bapak Ibu, ya supaya kita lebih fokus, ya. Boleh diisi dulu yang di depan-depan. Mari Bapak Ibu, yang di belakang-belakang, paling belakang, barisan paling belakang, Gaby dan kawan-kawan mari maju ke depan. Oh ada Om Sepi, shalom Om, ya Bapak kita. Orang Sumatera ini. Puji Tuhan. Iya. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Dahsyat luar biasa. Ada pergumulan? Banyak. Tapi Tuhan tolong. Amin. Ya, terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, minggu lalu kita tidak bersama-sama. Minggu lalu Bapak Ibu belajar dari jemaat di Smyrna, ya. Kita sudah belajar jemaat di Efesus, kita sudah belajar jemaat di Smyrna. Dan seperti yang dikatakan, kita masih belajar 7 surat yang diberikan Tuhan Yesus melalui rasulnya, Rasul Yohanes di kitab Wahyu untuk 7 jemaat. Yang pertama Efesus, pergumulannya apa? Mereka meninggalkan kasih yang semula. Mereka meninggalkan Injil, mereka meninggalkan satu-satunya esensi kenapa mereka bisa dikatakan sebagai gereja. Ya, makanya Tuhan katakan, ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Ya, betapa kita terhilang kalau kita melupakan Injil. Oleh karena itu di dok 4, ya makanya dikatakan selamat datang di dok 4. Di sini kita hanya memberitakan Kristus. Karena Injil lah salah satu-satunya esensi kekristenan. Saat kita melupakan Injil, Tuhan katakan ingatlah betapa dalamnya engkau sudah jatuh. Kemudian kita masuk kepada jemaat di Smyrna. Jemaat di Smyrna ini pergumulannya apa Bapak Ibu? Penganiayaan, ya, boleh tolong dibantu PowerPoint-nya, ya. Jemaat di Smyrna mengalami penganiayaan. Seharusnya khotbah di Smyrna ini adalah khotbah yang ofensif. Kenapa dikatakan ofensif? Tuhan katakan, aku tahu segala kemiskinanmu, segala penderitaanmu. Tuhan tahu penderitaan kita. Tapi ada nggak di situ dikatakan, aku akan menjadikan engkau kaya? Enggak, bahkan dikatakan bahkan iblis akan melemparkan kamu ke penjara. Gak enak sekali khotbah itu sebenarnya. Ya, tetapi Tuhan membuka dengan kata, inilah firman Tuhan. Boleh tolong buka sedikit firman Tuhannya yang itu. Inilah firman Tuhan dari yang awal dan yang akhir. Ya. Yang ini dulu, yang Smyrna dulu, supaya kita ngerti nanti masuk ke Pergamus. Yang Smyrna dulu, kita remind ya. Di Smyrna dikatakan inilah firman Tuhan dari yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega ya. Ya. Kita baca 1, 2, 3 dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Ya. Tetapi di selanjutnya, aku tahu penderitaanmu, penganiayaanmu, aku tahu kemiskinanmu, aku tahu kesusahanmu, kata Tuhan kan. Bahwa kamu itu dianiaya, difitnah sama orang-orang Yahudi. Tapi padahal mereka itu adalah jemaat iblis. Nanti ini kita mau masuk nih ke tahta iblis soalnya ya. Ya, padahal mereka adalah jemaat iblis. Tetapi Tuhan katakan di ayat 10 apa? Jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan. Kemarin saya katakan di doa puasa, kita gak suka nih. Awalnya nih kita udah senang. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Itu enak kan? Tapi kita pengen kelanjutannya biasanya apa? Sesungguhnya aku akan melemparkan mereka yang menganiaya kamu. Kita kan sukanya gitu kan kelanjutannya. Tapi dikatakan apa? Iblis yang melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara. Penderitaannya belum selesai Bapak Ibu. Benar-benar sampai titik terendah. Dan kita gak suka
jemaat modern, jemaat Kristen zaman sekarang gak suka dengan khotbah seperti ini. Dan Tuhan katakan endingnya apa? Hendaklah engkau setia sampai mati. Mereka akan menemui ajal mereka karena mempertahankan iman kepada Kristus. Tuhan katakan hendaklah engkau setia sampai mati. Tuhan gak ngangkat kemiskinan mereka ternyata, Tuhan gak ngangkat penderitaan mereka, tapi Tuhan minta mereka apa? Setia sampai mati. Kenapa? Karena di ayat 8-nya, di ayat 8-nya, naik ke atas di ayat 8-nya teman-teman multimedia. Ya, inilah firman dari yang awal dan yang akhir yang telah mati. Jadi Tuhan mau katakan apa kepada jemaat di Smyrna? Setialah engkau sampai mati, karena kalaupun engkau mati, aku pun sudah pernah mati, tapi aku hidup kembali, memiliki kehidupan yang kekal. Jadi apa yang dikerjakan Kristus, itulah yang terus kita pandang. Tuhan katakan hendaklah engkau setia sampai mati. Karena apa? Pembukaannya ini dari saya, yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Makanya dikatakan di bawah, mereka tidak akan mengalami kematian yang kedua. Karena siapa? Karena Kristus. Ya. Kemarin saya sempat dengar diskusi sedikit sama tulang sormin ya. Ya, tulang sormin katakan, mana yang enak ya? Kita kayak berkecukupan tapi dicela Tuhan, atau yang miskin tapi enggak dicela Tuhan. Yang mana Bapak Ibu? Bapak Ibu gak suka khotbah seperti ini, tapi percayalah Bapak Ibu, Tuhan berdiri dan menyertai kita. Ya kan, dia berdiri dan berjalan di tengah 7 kaki Dian. Ya, kenapa 7? Kenapa 7 jemaat ini? Kenapa gak lebih dari 7? Karena 7 adalah angka kesempurnaan. Ngomongin semua seluruh jemaat Tuhan. Dan inilah perwakilan-perwakilannya. Sekarang kita akan masuk ke Pergamus. Bapak Ibu semangat? Ya, dengan segala pergumulan kita percaya ada Tuhan yang berdiri dan berjalan di tengah-tengah kita. Mari kita buka Wahyu 2, kelanjutannya di ayat 12 sampai dengan 17. Wahyu 2 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 17. Dengan kasih Kristus saya undang kita semua bangkit berdiri kembali. Ya. Kita akan membaca bersama-sama. Jangan saling mendahului, fokus Bapak Ibu. Inilah firman Allah kepada jemaat di Pergamus. Kita baca, inilah firman Tuhan, 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata 2. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku. Dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku, yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Amin. Inilah firman Tuhan. Dikatakan kita berbahagia yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, puji Tuhan. Ya, terima kasih. Bapak Ibu sudah siap untuk mendengarkan jemaat di Pergamus? Dilihat-lihat bagus juga ya. Bapak Ibu duluan menikmatinya daripada saya ya. Gini bagus gak? Matanya terang, fokus ya.
Oke, kita sudah membaca jemaat di Pergamus di dalam Wahyu 2 ayat 12 sampai 17. Kalau Bapak Ibu lihat kembali petanya. Nah, di sini dia. Ya, di Asia Kecil. Dia mulai, jadi Bapak Ibu itu kan zaman dulu ya, bukan sekarang yang ada WA gitu ya. Jadi memang rute pengiriman surat emang kayak gini, pertama dari Efesus. Baru dia naik ke Smyrna, Pergamus, baru turun ke Tiatira, masuk ke pedalaman, ke Sardis, Philadelphia, Laodikia. Ya, gini arahnya. Ya, jadi kita sekarang masuk ke yang ketiga. Di sini ada 7 jemaat, ya, dan kita akan masuk di Pergamus. Jadi ini urutannya bukan urutan acak, tapi emang pengiriman surat tuh ngurut dia gitu ya. Cuman saya bukan mau ngajarin Bapak Ibu geografi, jadi kita lanjut saja. Dikatakan tuliskanlah kepada malaikat, ya, penyampai firman Tuhan, penyampai pesan Tuhan, malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Apa maksudnya pedang yang tajam bermata dua Bapak Ibu? Ya, yaitu firman Allah sendiri. Ya. Firman Allah yang adalah kekal selama-lamanya, kata Petrus. Yang selalu menyelesaikan pekerjaannya. Ya. Kalau kita katakan firman Tuhan harus menafsirkan firman Tuhan. Di Ibrani dituliskan begini, kita baca 1, 2, 3, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi firman Tuhan itu tugasnya memang untuk menusuk kita dan membelah kita. Cuman kita gak suka firman yang menyakiti hati kita. Betul ya? Kita gak suka, kita sukanya itu firman Tuhan yang memupuk hati kita, yang enak didengar. Tetapi saat ini Tuhan berkata, kalau di Efesus Tuhan berkata inilah yang berjalan ya, anak manusia yang berdiri, yang berjalan di tengah 7 kaki dian. Di Smyrna tadi yang awal dan yang akhir, yang mati dan hidup. Sekarang dia katakan yang dari mulutnya ya, firman yang memakai pedang yang tajam bermata dua. Itulah firman Allah. Kalau kita mendengar firman Allah yang membelah hati kita, percayalah Bapak Ibu, itu firman Tuhan yang sehat. Itu adalah firman dari Kristus sendiri. Dia memisahkan jiwa dan roh. Dia benar-benar membedah hati kita. Sakit enggak? Tersinggung enggak? Iya. Tapi gunanya apa? Karena Tuhan terus mau mengubah kita. Seperti di minggu pertama saya kasih suatu perumpamaan. Kita kira rumah kita aman-aman aja. Bersih-bersih aja. Tetapi ada segala sesuatu, ada saja yang terus perlu diimprove. Supaya rumah itu lebih baik lagi. Lebih indah lagi. Jadi Bapak Ibu saat Tuhan berdiri, ya, berdiri di tengah jemaat Pergamus ini, ada baiknya. Tetapi tadi kita sudah bacakan, tapi aku punya beberapa keberatan. Karena apa? Kita sebagai gereja Tuhan, di awal saya sudah katakan, Bapak Ibu cari ke seluruh dunia manapun gak ada gereja yang sempurna. Tetapi adanya apa? Gereja yang terus disempurnakan oleh Tuhan. Bagaimana penyempurnaannya? Seperti ini. Saat firman Tuhan itu menusuk kita, membedah hati kita bahwa kamu itu pendosa, dia sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum-sumsum, dia bisa membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Itulah tugas firman Allah. Ya. Jadi saya mau tanya Bapak Ibu saat ini, sebelum kita lanjut kita dalami Pergamus ini. Bapak Ibu mau diselidiki terus oleh firman Allah? Bapak Ibu mau terus diperbaharui oleh Allah? Ya, jangan tersinggung dengan Tuhan saat hatimu dibelah, kejahatanmu dibelah, saat kejahatanmu diekspos. Dan salah satu jemaat yang kejahatannya diekspos adalah dari jemaat di Pergamus. Ya, Pergamus ini jemaat yang seperti apa Bapak Ibu? Ya, Pergamus ini kalau mau dibilang, kalau misalnya di situ ada Pergamus, Smyrna, Efesus, nah 3 kota pertama ini, mereka itu agak kota yang bersaing, kota mana yang nomor 1 di Asia.
Berarti seharusnya ini kota-kota yang kaya secara ekonomi. Orang-orang hebat di situ ya. Nah, dan Pergamus ini adalah pusat budaya, pusat kehidupan agama. Ya. Sehingga kota ini didominasi ada bukit-bukit. Enggak tahu Bapak Ibu ada yang pernah ke Turki enggak? Saya enggak pernah soalnya. Ya. Hanya bisa lihat dari Google. Ya. Jadi itu menjulang di bukit-bukit ya. Dan kemudian banyak di sini kuil-kuil. Kuil-kuil ya. Kuil-kuil dan juga ada altar besar untuk dewa Zeus. Nah, ini dia. Kurang lebih ginilah keadaan Pergamus. Nih. Yang ini nih, altar yang ini. Makanya Tuhan katakan apa? Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis. Wah. Ngomongin tahta iblis bahasanya udah berat ini, ya. Engkau diam, memang posisi jemaat Pergamus ada di sini. Tahta penyembahan berhala. Nih, bahkan dikatakan tahta karena yang ini tuh bentuknya kayak tahta. Oke? Jadi Tuhan katakan, aku tahu kamu tinggal di mana, kamu ada tinggal di tempat tahta iblis. Oke? Kemudian, ya, dikatakan, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Bagus enggak nih? Bagus, keren, mantap. Ya, kenapa dikatakan seperti ini? Jadi Bapak Ibu, waktu di sini itu harus setiap tahun kita mengatakan bahwa Kaisar adalah Allah. Kaisar adalah Allah. Ngerti ya? Jadi orang-orang di sini di Pergamus, mereka itu punya kuil-kuil yang didedikasikan juga untuk dewa Zeus, untuk kaisar, pokoknya banyak deh. Kuil Dionysius dan segala macam, ya. Dan ini menjadi permasalahan di tengah jemaat gereja di Pergamus. Bahwa mereka itu harus mengakui kaisar sebagai Tuhan. Kaisar sebagai juru selamat mereka. Bahwa mereka itu milik kaisar selama-lamanya. Dan jemaat di Pergamus ini menolak itu. Ya. Mereka berdiri di tengah tahta iblis ini dan mereka menolak untuk mengucapkan kaisar adalah Allah. Kaisar adalah Tuhannya mereka. Mereka tolak itu karena mereka tahu satu-satunya Allah hanyalah Yesus Kristus. Sehingga Tuhan tak katakan, aku tahu kamu berdiam di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang pada namaku. Artinya mereka tetap mengakui Yesus Kristus sebagai itu Tuhan. Mereka tidak menyangkal imannya. Hebat enggak? Hebat. Tetapi apa kelanjutannya? Juga tidak pada zaman Antipas. Bahkan dari jemaat ini ada martir yang dibunuh gara-gara tidak mau menyebut kaisar sebagai Tuhan. Dia dibinasakan. Di zaman Antipas, jadi dari gereja ini ada martir. Saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Nah, disinilah si Antipas itu dibinasakan. Ngeri enggak? Ngeri. Tapi mereka bertahan? Bertahan. Wah, ini luar biasa, engkau berpegang kepada namaku. Kita kadang aja permasalahan kecil-kecil kita kadang udah bawa marah-marah sama Tuhan. Tapi Pergamus ini luar biasa, mereka mempertahankan imannya. Jadi ada pujian dari Allah, apa pujiannya? Mereka tidak menyangkal, enggak menyangkal iman, mereka enggak menyangkal Kristus. Jadi ini adalah jemaat yang luar biasa sebenarnya. Tetapi saya katakan, tidak ada gereja yang sempurna. Yang adalah gereja yang harus terus disempurnakan. Dan apa yang disempurnakan di sini? Tuhan katakan, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan. Wah. Bapak Ibu, Allah itu adalah Allah yang benar-benar kudus. Standarnya tinggi sekali. Dan dia selalu ingin memperbaharui hati kita. Memperbaharui tingkah laku kita.
Dan apa keberatannya Tuhan Yesus kepada jemaat ini? Dikatakan ada beberapa di antara kamu, ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Berarti ajaran Bileam dan ajaran Nikolaus. Kita harus tahu dulu apa ajaran Bileam. Bapak Ibu tahu perjanjian lama? Ya. Jadi Bileam ini adalah nabi non-Israel. Dia itu terkenal dengan ramalannya gitu ya. Pokoknya apa yang dia ucapkan pasti jadi. Gitu ya. Jadi ada raja yang namanya Balak untuk minta nabi ini itu, nabi dalam tanda kutip ya, untuk mengutuki Israel. Ya. Tapi sebaliknya dia mengucapkan kata-kata berkat. Dia katakan apa? Oh, saya nggak bisa mengucapkan segala sesuatu yang bukan daripada Tuhan gitu ya kan. Tapi padahal nanti berikut-berikutnya di dalam perjanjian lama itu kita tahu kalau sebenarnya itu Tuhan yang menghentikan keledainya. Ya, bahkan keledainya ngomong sama dia. Ya kan? Ngapain kau pukul-pukul saya? Gitu ya. Jadi ada dari Tuhan, ada campur tangan Tuhan untuk mencegah Bileam ini mengutuki bangsa Israel. Ya. Jadi sebenarnya dia itu tidak mengutuki gara-gara emang dia mau, tetapi karena ada campur tangan Tuhan supaya dia itu tidak mengutuki bangsa Israel. Tapi apakah berarti ini nabi yang baik? Saya mau katakan dia gak berhenti dari sampai situ. Oke, dia mengucapkan kata berkat, tapi dia punya cara lain untuk menjatuhkan Israel. Apa caranya? Dia sarankanlah kepada Balak, katakan, udah bangsa Israel ini bikin aja ke penyembahan berhala dan pecah bulan. Apakah jadi? Iya. Bangsa Israel akhirnya jatuh ke dalam dosa, mereka jatuh ke dalam penyembahan berhala, dan mereka juga hidup di dalam percabulan. Dan itu membuat Tuhan murka dan membinasakan kira-kira 24.000 orang Israel. Karena kerjaan siapa? Kerjaan nabi dalam tanda kutip ini. Ya. Jadi kalau mau dikatakan Bapak Ibu, ya, nabi ini dalam tanda kutip, kalau dikutip di dalam perjanjian baru itu adalah nabi seperti representasi nabi palsu. Ya. Yang diucapkan tuh kayaknya kata-kata berkat. Tapi di belakangnya dia menyusun perkara-perkara untuk menjatuhkan umat Tuhan. Seakan-akan dia mengucapkan kata-kata yang enak didengar. Ya kan? Kan pesanannya ya ini nabi pesanan ini. Ya, pengkhotbah pesanan. Pesanannya apa? Minta untuk supaya dikutuk bangsa Israel. Tapi karena Tuhan campur tangan, Tuhan mencegah, akhirnya dia mengucapkan kata-kata berkat. Tapi di belakang dia kasih, udah kita bikin aja bangsa ini gampangnya ini. Dan akhirnya bangsa Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala. Jadi dialah representasi nabi palsu. Dan kemudian apa nih pengikut Nikolaus? Nikolaus ini sayangnya adalah pernah menjadi 7 diaken. Ya. Tetapi dia memiliki akhirnya berkembang yaitu ya di dalam gereja selalu aja ada yang harus diperbaiki. Dia punya ajaran yang mirip-mirip seperti Bileam, makan korban berhala, tindakannya amoral, dia gnostik itu apa? Membenci tubuh, ya kan, ngeroh gitu ya, tapi benci tubuh. Dan ada kebebasan yang disalahgunakan. Ini catatan dari bapak-bapak gereja bahwa salah satu diaken yang namanya Nikolaus itu mendirikan kelompok Nikolaus dan bikin begini. Dan saya mau katakan, mungkin Bapak Ibu katakan, ini gak relate. Gak relate sama saya sekarang, saya bukan pejinah misalnya. Saya bukan penyembah berhala. Ya. Tapi Bapak Ibu percayalah, tidak semua tantangan di tengah yang menghancurkan gereja hanya karena penolakan dunia. Contoh, seperti Smyrna. Tantangannya kan karena mereka ditolak dari luar. Betul ya? Mereka difitnah, mereka dimiskinkan semiskin-miskinnya. Itu kan tantangan. Tapi ada juga tantangan di dalam gereja, bukan hanya karena penolakan dari dunia, tapi karena kompromi.
dengan ajaran dunia. Supaya apa? Supaya diterima. Dan sayangnya ini yang paling sering terjadi di gereja modern. Ya. Tidak semua tuh gereja hancur tuh pergumulannya karena penganiayaan dari luar. Enggak. Tapi seringkali gereja juga jatuh karena ada kompromi dari jemaatnya di dalam. Dan saat ini kita mendengarkan peringatan Yesus kepada Pergamus dan juga peringatan kepada kita saat ini. Karena kadang kita kan juga gereja yang berdiri di akhir zaman kan. Dengan segala ajaran-ajaran dunia di luar sana. Nah, kita bukan karena menolak gitu ya. Karena penolakan dunia. Tetapi karena supaya relevan. Bapak Ibu makanya saya katakan ini relevan. Supaya apa? Supaya asik. Supaya bisa diterima. Jadi Pergamus itu tidak meninggalkan Yesus. Iya, mereka gak ninggalin Yesus. Tuhan katakan, saya tahu kamu berdiri di tahta iblis. Kamu tetap berpegang, kamu tidak menolak imanmu. Tapi mereka apa? Mereka bukan meninggalkan Yesus. Mereka hanya menambahkan sesuatu. Injil plus material. Injil plus apa? Siapa di sini yang masih suka buka ramalan? Astrologi gitu. Di majalah-majalah, kalau dulu waktu saya remaja tuh majalah-majalah. Sepanjang bulan ini kamu akan bertemu dengan kekasihmu yang akan menjadi suamimu seumur hidupmu. Hey, atau mungkin kita percaya feng shui gitu ya. Oh iya, jadi ngomongin feng shui kemarin Bapak Ibu, saya kan dengan Bapak Gembala kami kan pertemuan hamba-hamba Tuhan di daerah Pluit gitu ya kan. Terus dinernya itu di restoran Chinese. Baru kali itu seumur hidup saya waktu saya masuk saya dipanggil Cici. Dengan wajah begini dipanggil Cici ya kan. Silakan masuk Ci di atas acaranya. Aku langsung nengok. Ini Bapak Cil dipanggil Koko juga enggak? Dari bentukan kayak gini tuh dipanggil Cici tuh ya. Silahkan Ci gitu kan. Tapi memang semua itu ya udah ada ornamen-ornamen Imleknya. Baru kali itu seumur hidup saya dipanggil Cici. Ya. Jadi kembali Bapak Ibu, Pergamus dia enggak meninggalkan Yesus tapi dia menambahkan sesuatu. Hari-hari ini apa yang kita lihat di dalam HP kita? Ya. Kita mengejar materi dengan segala hal yang ada di dunia ini. Kita mengejar 5 miliar pertama di umur 30 misalnya. Ya, Pergamus mungkin gak meninggalkan Yesus. Bapak Ibu mungkin gak meninggalkan Yesus. Tapi Bapak Ibu menambahkan sesuatu ajaran dunia ke dalam diri Bapak. Di dalam diri Bapak Ibu supaya apa? Relevan. Ya. Makanya salah satu tantangan saya pribadi sebagai gembala Dok 4. Bagaimana supaya ini itu tidak terjadi di tengah Dok 4. Kan gereja sana udah bikin ini. Ya terus emang itu gak bisa kita selidiki dulu. Supaya apa? Demi relevan. Supaya kita itu diterima oleh dunia. Ya. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, saya ingatkan kembali ini. Inilah firman dari Dia yang memakai pedang yang tajam yang bermata dua untuk membelah hati kita. Siapa yang hari-hari ini Bapak Ibu sering dengar? Ya. Karena firman Allah itu adalah senjata Allah untuk memberikan kita kekuatan supaya kita menolak yang begini-begini. Ya. Mengusir segala kecemasan kita, ketakutan kita, memberikan kita kemenangan hanyalah firman Allah. Bapak Ibu waktu saya SMP, saya agak tertarik dengan pertandingan dengan olahraga ini ya. Dengan olahraga ini. Bapak Ibu tahu ini olahraga apa? Baseball. Bukan kasti ya, bukan kasti, ini baseball. Karena ada salah satu film kesukaan saya, di salah satu serial mereka main ini dan menurut saya keren sekali. Ya. Bapak Ibu tahu cara main baseball? Tahu? Ya pokoknya intinya dipukul kan. Ada bagian salah satu yang ditunggu-tunggu penonton itu home run. Bapak Ibu tahu home run? Yang benar-benar waktu dipas, bolanya terbang sampai wow. Dan biasanya penonton baseball itu udah siapin ini. Tahu ini apa? Jadi saat bola itu dipukul, pang. Mereka udah siap kalau terjadi home run, ternyata sampai ke tribun mereka udah siap untuk nangkap bola jadi souvenir.
tahu ya. Kayaknya ini nggak terlalu ini ya di Indonesia, tapi ini seru sekali Bapak Ibu. Menurut saya ini olahraga yang sangat seru. Ya, jadi ditangkap dan biasanya itu untuk kenang-kenangan. Apalagi kalau misalnya tim itu menang gara-gara itu hasil home run. Oh ini bola hasil home run nih, gitu ya kan. Nah jadi suatu ketika saya lihat video ada seorang anak yang akhirnya mendapatkan ini. Jadi kadang mereka pakai glove yang gede-gede, tangkaplah. Tapi setelah bola itu ditangkap, ya ini tuh benar-benar yang berharga sekali untuk yang suka baseball. Tetapi orang-orang dewasa sekitarnya katakan, buang itu, balikan lagi, balikan ke lapangannya, balikan. Nah makin banyaklah orang dewasa yang kayak, balikan bolanya, balikan bolanya, balikan. Dan akhirnya anak kecil itu karena ditekan, akhirnya dia lempar lagi bola itu. Sebenarnya untuk untuk tradisi orang yang suka baseball itu adalah hal yang paling bodoh yang bisa dikerjakan. Karena bola itu sangat berharga. Kenapa saya katakan ini Bapak Ibu? Seringkali kita mendengar segala sesuatu, pesan-pesan yang di luar dari, yang membuat kita itu membuang sesuatu yang berharga. Oleh karena itu saya teringat dengan perkataan Martin Luther, dia katakan begini, di mana Tuhan membangun suatu gereja, membangun gereja, di situ juga iblis akan membangun kapel. Waktu saat saya baca quotes ini dan Tuhan katakan, saya tahu kamu ada di mana, kamu ada di tahta iblis. Dan saya teringat dengan quotes ini. Di mana Tuhan membangun gereja, di situ juga iblis, kita kayak tetanggaan, iblis untuk membangun kapel. Supaya apa? Supaya kita membuang sesuatu yang berharga itu. Seperti bola tadi, bola baseball tadi, yang dibuang anak kecil tadi. Padahal itu sesuatu yang berharga. Kadang kita bikin ini di mana? Kalau kita dengar firman, kita katakan, oh itu bukan buat saya, itu buat dia. Itu udah kita buang. Paham? Iblis katakan, ini bukan firman untuk kau ini bukan firman yang enak. Akhirnya kita buang benih itu. Kita buang sesuatu yang berharga. Sehingga Bapak Ibu mau dikatakan sebenarnya pertarungan antara gereja dengan pertarungan iblis adalah pertarungan yang real. Sehingga saat Bapak Ibu hatinya sedang ditusuk dan dibelah, biarlah kita tidak membuang firman Tuhan itu. Pedang itu. Karena itu adalah cara iblis, karena sebenarnya di sebelah gereja kita ada kapel iblis. Oh, firman Tuhan hari ini bukan buat saya itu, untuk komsel sebelah, mereka baru habis berantem, gitu kan. Oh ini bukan buat saya, atau kita kata, ini seharusnya suami saya datang, seharusnya supaya dia bertobat. Kita nggak pernah memandang firman itu untuk saya, untuk saya, untuk saya. Supaya kita ditusuk, kita ditusuk, kita ditusuk. Padahal firman Tuhan itu adalah sesuatu yang berharga. Untuk masa kini maupun masa yang akan datang. Kita pandang segala hal pedang Tuhan yang terus Tuhan tusukkan ke dalam hati kita. Kita pandang itu sebagai sesuatu yang berharga. Karena ingat, setiap ada pemberitaan firman Tuhan, di situ ada iblis yang berusaha mencuri benih. Ya. Kalau gereja yang relevan kayak tadi, udah nggak repot dia. Gereja yang relevan tadi, yang menerima semua ajaran-ajaran dunia, ya kan? Sampai blur dia. Kalau ditanya, apakah Yesus satu-satunya jalan keselamatan? Iya, saya percaya Tuhan pasti nggak ingin. Nah, udah mulai apa? Supaya humanis, supaya diterima. Tidak pernah tegas bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan kebenaran. Jadi kalau kita bedah lagi, ya ingat ini Bapak Ibu, di mana Tuhan membangun gereja, di situ iblis juga sedang membangun kapel. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya ada pergumulan di tengah gereja, pemandangan saya udah gini aja, iblis mau bikin-bikin lagi dia pun mau. Dan saya mohon dengan kasih Kristus Bapak Ibu, minta kekuatan Tuhan supaya kita nggak kalah dari ini. Amin. Oh dia mau mulai obrak-abrik lagi, sesuatu apa benih firman Tuhan yang sudah ditanam baik, terus tiba-tiba ada aja itu, kerikil-kerikil ya kan, kesibukan, keributan dikit-dikit itu ada aja, karena apa? Ini, mereka gak bisa diam kalau gereja itu sedang berjalan di dalam jalan yang benar. Dalam hal ini apa Bileam dan pengikut Nikolaus, kita harus bedah. Jangan sampai ini terjadi di dalam kehidupan kita supaya kita relevan tadi katanya kan.
Kalau Bileam itu strategi luar untuk menghancurkan Israel, karena mereka bukan orang Yahudi, ya, dia bukan orang Yahudi, dia bukan orang Israel. Terus dia menjebak umat dengan dosa, dijebak supaya bangsa Israel jatuh kepada penyembahan berhala dan perzinahan. Kemudian ada penyembahan berhala dan pencemaran tubuh dan strategi politis. Ini nih. Ini cara Bileam. Karena Bileam kan memberikan saran kepada Raja Balak. Strategi politis. Tapi bagaimana dengan Nikolaus? Nikolaus ini penyesatannya dari dalam. Bileam dari luar umat Tuhan. Nikolaus ini dari dalam. Terus mereka mengajarkan pembenaran dosa. Allah kan mengasihi. Ngertinya dia itu. Kita tipu aja sedikit. Tipsani, Tuhan ngerti saya butuh untuk memberikan makan anak saya. Tuhan ngerti kok. Kemudian sama juga penyembahan berhala dan pencemaran tubuh. Apalagi hari-hari ini kita tahu ya dengan segala macam. Tubuhku bukan urusanmu, kata dunia kan. Ya, tubuhku bukan urusanmu, tubuhku bukan urusan agama. Saya sampaikan juga kemarin kepada youth. Ya kan? Tubuhku, urusanku bukan urusanmu. Kemudian dari teologi, karena ini dari gereja, ideologi teologis, kayak benar, tapi padahal salah. Jadi Bapak Ibu, masalah kita yang paling besar sebenarnya bukan karena terpengaruh saja, sekedar terpengaruh, tetapi kita lebih apa? Lebih mudah mempercayai suara lain daripada suara Allah. Ini penyakit kita itu ini. Kita lebih mudah percaya kepada suara yang lain daripada firman Allah. Makanya kita jadi kompromi. Kita kompromi terhadap moral kita. Kita langsung relativisme gitu kan. Ya kebenaran kan relatif. Kan tergantung orangnya. Apa yang tergantung orangnya? Ya. Kebenaran itu absolut Bapak Ibu. Yesus Kristus katakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kebenaran itu bukan konsep yang ngawang-ngawang. Kebenaran itu pasti. Tapi kan kita katakan kan relatif. Kalau menurut saya sih itu tergantung orangnya lah, nanti mereka ngelihatnya gimana. Ya Bapak Ibu, supaya apa? Karena kita takut ditolak, kita ingin sekali diterima. Kita tetap ke gereja tapi kita kompromi dalam aspek-aspek lain. Ya sudah Tuhan, untuk ibadah saya tetap kasih nih waktuku nih. Dari jam segini sampai jam segini saya sudah kasihkan waktuku untukmu. Jam segini sampai segini itu hari Minggu. Habis itu ya oke lah saya ada komsel 2 kali sebulan. Oke nih. Hanya hari-hari ini saja ya yang Tuhan ikut campur ya. Yang lain ini urusan saya. Urusan bisnis, urusan saya. Urusan kerjaan, urusan saya. Urusan keluarga itu urusan saya. Ya. Kita jadi relatif ya kan. Kita kotak-kotakan bagian-bagian mana yang bisa Tuhan kuasai di dalam kehidupan kita. Kita percaya Injil sih, tapi kita lihat horoskop tiap hari. Bapak Ibu, saya paling tidak mengerti orang yang percaya apa itu? Bintang-bintang itu apa namanya? Zodiak. Zodiak itu berapa juta orang yang Sagitarius coba misalnya. Saya Sagitarius gitu kan. Berapa juta orang yang Sagitarius? Masa saya sama dengan mereka semua? Orang tua saya aja beda, saya tinggal di mana juga beda, tapi nasib saya sama gitu dengan Sagitarius yang lain. Halo Bapak Ibu, siapa yang masih percaya zodiak? Siapa yang masih percaya horoskop? Atau feng shui, atau ramalan TikTok? Ada lagi tuh kan di live, pernah lewat tuh kayaknya sama saya. Iya Kak, kasih tahu nama lengkapnya siapa, tanggal lahirnya di mana, gini-gini itu kan. Oh iya Kak, selama panjang bulan ini Kakak harus hati-hati ya, ada yang gak suka sama Kakak. Ya kalau kita lihat probabilitas pasti ada aja yang gak suka sama kita gitu loh. Ngerti gak? Bapak Ibu bertobat. Ya, iya jangan lupa gift-nya ya Kak. Berapa rata-rata satu hari berapa Bapak Ibu, berapa jam Bapak Ibu pegang HP? Dan apa yang Bapak Ibu lihat di situ?
Itu yang akan membentuk pikiran kepercayaan Bapak Ibu. Kan ada toh laporannya tiap minggu. Sepanjang 1 minggu ini, anggaplah rata-rata nih 8 jam. Itu udah kayak kerja full time. Full time Bapak Ibu ngelihat nge-scroll. Kalikan 7 hari. Berapa jam seminggu? Berapa Bapak Ibu coba? 8 kali 7 berapa? Selama itu Bapak Ibu nge-scroll. Bapak Ibu kalau udah jadi pengusaha, Bapak Ibu udah jadi miliarder kayaknya. Bapak Ibu, apa pesan konsisten di dalam HP Bapak Ibu? Itulah yang akan Bapak Ibu terus percayai. TikTok lah, apalah, ya. Anak-anak muda, membuat kita tuh nggak percaya diri saat kita itu masih bekerja. Orang lain kita lihat, oh kayaknya kalau investasi begini. Kita ngikut sana sini, akhirnya kena investasi bodong. Bapak Ibu, mari kita bertobat. Saat kita sudah 2 kaki, saya ingat waktu itu beberapa minggu lalu saya katakan kan, saat kita 2 kaki, percaya Yesus tapi percaya horoskop atau percaya zodiak, ya kan? Hari ini Bapak Ibu harus pakai baju merah. Kalau nggak pakai baju merah nggak nampak, nanti ditabrak mobil misalnya gitu, ya kan? Atau jangan ke pantai kalau pakai baju hijau nanti hilang, dimakan sama Nyi Roro Kidul, karena Nyi Roro Kidul suka warna hijau. Kenapa nggak Nyi Roro Kidul makan semua pohon-pohon itu, kan semua hijau itu. Bapak Ibu, ya mari kita itu lebih mudah percaya yang lain, percaya suara lain daripada suara Tuhan. Itulah yang Tuhan ingatkan. Kamu lebih gampang percaya perkataan dunia atau perkataan saya? Ya. Saat Tuhan mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kenapa engkau masih ngelihat horoskop? Atau saya harus tinggal di mana supaya mendatangkan berkat-berkat dari 4 mata penjuru angin gitu kan? Ya. Apa yang kita percayai hari-hari ini lebih daripada firman Allah. Supaya apa? Supaya relevan. Nih. Apakah Bapak Ibu, tadi dikatakan tahta iblis toh, mungkin Bapak Ibu sekarang enggak menyembah Bileam atau pengikut Nikolaus, mungkin enggak. Tapi mungkin Bapak Ibu punya tahta materialisme. Seakan-akan tanda penyertaan Tuhan itu kalau hanya sekedar deposito kita itu 100 juta, 200 juta, 300 juta. Kita enggak memperhatikan penyertaan Tuhan dalam hal-hal lain di dalam kehidupan kita. Saya mau katakan Bapak Ibu lebih banyak berkat Tuhan yang kita nggak tahu daripada yang kita tahu loh. Siapa tahu waktu itu Bapak Ibu misalnya lagi berkendara ternyata Tuhan luputkan dan Bapak Ibu nggak tahu. Kalau mungkin Bapak Ibu harusnya ditabrak kah atau diapain kah? Kan kita nggak tahu. Ya. Atau mungkin Bapak Ibu pengen populer. Atau 24 ini pengen populer. Saya sudah katakan kepada kepada teman-teman pelayan altar, saya nggak ngejar 24 itu jadi gereja yang populer. Saya nggak ngejar itu. Tapi saat gereja itu terus setia memberitakan Injil. Kalau ngomongin populer, gampang. Mau bikin gereja populer ini gampang. Kasih tahu aja, janji-janji apapun gitu. Banyak orang di sana yang butuh duit, kasih aja janji-janji yang lain-lain. Rame nih gereja. Tetapi kita di sini hanya memberitakan Kristus. Atau mungkin kenyamanan diri. Ya udahlah, kayaknya caranya gini aja Tuhan ngerti. Atau identitas diri. Ya jadi mungkin hari-hari ini yang Bapak Ibu dengar, yang Bapak Ibu percaya lebih daripada Tuhan. Mungkin Tuhan katakan, kamu ini gagal. Untuk standar dunia ini kamu ini gagal. Masa umur segini belum ada mobil? Masa umur segini rumah masih kredit? Di mata dunia mungkin gagal. Tapi Bapak Ibu kalau kredit rumah dan gak nunggak itu penyertaan Tuhan loh. Bapak Ibu coba lihat penyertaan Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Kita gak mengukur standar kesuksesan kita dari standar kata-kata dunia.
Umur segini kok belum bisa punya ini, kamu tuh orang gagal. Atau mungkin Bapak Ibu, ya saya harus sukses supaya saya dihargai sama keluarga saya. Kamu harus buktiin diri kalau kamu itu hebat. Kamu tuh lebih hebat daripada orang lain. Kamu lagi dipandang sebelah mata nih, hajar. Ya. Atau mungkin tubuh kamu ini gak ada hubungannya dengan agama. Dengan siapa kamu berhubungan fisik itu gak ada hubungannya dengan Kristus. Kadang ini yang kita percayai lebih daripada kata Tuhan. Kita mengukur penyertaan Tuhan dengan perkataan dunia, bertobat. Ya, Tuhan katakan sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Apa ini ya maksudnya ya? Mana yang tersembunyi, batu putih. Jadi Bapak Ibu, tradisi Yahudi mengajarkan bahwa saat kedatangan Tuhan akan diberikan mana. Roti mana, Bapak Ibu tahu roti mana? Roti yang di padang gurun itu. Jadi itulah tradisi Yahudi. Tetapi kita tahu bahwa ini adalah referensinya untuk perjamuan nanti. Perkawinan anak domba. Dan apa maksudnya batu putih? Bapak Ibu ini kan zaman dulu ya. Zaman dulu itu di dunia kuno kerikil-kerikil gitu kadang dikhususkan sebagai tiket masuk untuk masuk ke perjamuan. Masuk ke pesta. Dan ada juga kerikil-kerikil juga itu biasanya kalau persidangan, kalau keluarnya kerikil hitam dia harus dihukum, kalau kerikil putih dia itu dibebaskan. Jadi apa artinya ini? Artinya ini, kita akan menjadi bagian di dalam perjamuan perkawinan anak domba. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Makanya Tuhan katakan bertobatlah. Sebelum sang firman itu datang untuk membinasakan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, orang-orang yang relevan tadi, orang-orang yang merindukan penerimaan dunia, orang-orang yang merindukan penerimaan orang lain, orang-orang yang merindukan segala filsafat-filsafat dunia. Tetapi bagi kita yang bertobat, kita akan duduk bersama-sama. Ada perkawinan anak domba, perkawinan antara Kristus dan gerejanya, yaitu kita, gereja Tuhan. Bagi setiap kita yang bertobat. Jadi kurang lebih begini Bapak Ibu. Kalau Pergamus ada tantangannya penyembahan kaisar. Di dunia mungkin Bapak Ibu penyembahannya mamon dan kesuksesan. Jadi di sini bukan gereja mamon ya, bukan gereja mamon, gereja sukses. Enggak. Mungkin dunia adalah penyembahan mamon. Bapak Ibu tahu mamon kan? Uang. Ya. Tetapi di dok 4 ini, Kristus adalah Tuhan. Mungkin kalau di Pergamus ada kompromi moral, ya kan? Di dunia ini sekarang apa? Seks bebas, pornografi, KKN dan segala macam lah. Segala macam yang terjadi. Tetapi kita apa? Hidup dalam pertobatan. Bagi kita yang terus setia hidup dalam pertobatan, kita akan menerima ini. Apa itu pertobatan? Mengaku dosa, bergantung kepada Kristus, mengaku dosa, berpengharapan kepada Kristus. Kristus selalu. Ya. Kemudian ada tekanan budaya, mereka berdiri di atas tahta iblis, ya kan? Dunia mungkin bilang, gak usahlah terlalu fanatik gereja itu. Tetapi kita tetap setia di dalam kekuatan
Kekuatan Allah. Karena untuk setia nggak mungkin dengan kekuatan kita Bapak Ibu. Tetapi Allah setia dan adil. Dengan bergantung kepada Dia, kita diberikan kekuatan untuk terus setia. Untuk terus mendengar perkataan-perkataan Kristus, bukan perkataan dunia. Bukan seperti anak kecil tadi yang karena intimidasi orang-orang dewasa, lempar itu, lempar. Akhirnya dia lempar. Kita saat bergereja, kita itu menerima semua koreksi yang diberikan oleh Kristus kepada kita. Enggak kita lempar, oh ini untuk si ini untuk si ini untuk si ini. Bapak Ibu enggak disuruh jadi manajer sini bagi-bagi firman. Enggak. Bapak Ibu di sini tugasnya untuk duduk menikmati Tuhan. Ya. Kemudian apa? Ada rasa nggak cukup, aduh nggak cukup nih, ya. Mungkin Bapak Ibu sekarang dunia ada tekanan media sosial, ya, kayak penting sekali gitu. Kita ikuti standar kehidupan kita dengan standar media sosial. Tetapi kita tahu identitas kita sesungguhnya ada di dalam Kristus Bapak Ibu. Yang membuat engkau berharga adalah darah Kristus. Yang membuat engkau berharga dan disayang oleh Tuhan hanya karena Kristus. Jadi saat identitas kita ada di dalam Kristus, itu yang terus membuat kita nyaman, aman di dalam setiap pergumulan kita. Ya. Atau Pergamos ini ada suara dunia. Dunia nyuruh kita pembuktian diri. Tetapi kita tahu kehidupan kita, kasih Allah hanya dibuktikan dalam salib Kristus. Jadi firman Tuhan yang membelah hati kita saat ini. Apa yang kau percayai hari-hari ini lebih dari perkataan Kristus? Bertobat. Jadi sejauh ini ada 3 janji Allah yang sudah diberikan kepada jemaat di akhir zaman. Untuk Efesus apa? Akan diberikan makan dari pohon kehidupan. Kalau kita ingat di Taman Eden sejak mereka jatuh ke dalam dosa, Tuhan mengusir mereka kan? Dan Tuhan taruh penjaga-penjaga malaikat supaya manusia nggak bisa datang, nggak bisa ada akses ke pohon kehidupan. Tapi itu akan diberikan bagi kita yang terus hidup, bertobat, mengingat Injil Kristus, mengingat kasih yang semula. Dan untuk di Smyrna tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Karena apa? Karena Kristus sudah mati dan bangkit. Dan itulah bagian kita. Bagi kita yang sudah mati dan bangkit bersama Kristus, kita nggak akan mengalami kebinasaan saat Kristus yang datang kali kedua. Dan yang ketiga, janji kepada Pergamus adalah mana dan batu putih. Engkau tidak dipandang bersalah di hadapan Tuhan. Bahkan engkau akan mengalami perjamuan bersama dengan Kristus. Perkawinan anak domba. Dan biarlah sampai 3 ini menjadi bagian dari dalam kehidupan kita. Amin. Saya undang para pelayan maju ke depan. Saya mau tanya lagi Bapak Ibu, apa hari-hari ini yang Bapak Ibu percayai lebih daripada Tuhan? Ya, Tuhan katakan bertobatlah. Karena barang siapa menang, barang siapa yang bergantung dan berpengharapan kepada Tuhan, seperti di jemaat Efesus saya jelaskan, akan kuberikan mana yang tersembunyi. Tubuh Kristus, ya, akan kuberikan tubuh Kristus, kata Tuhan. Mana yang tersembunyi? Mengaruniakan kepadanya batu putih. Akses untuk ini karena apa? Karena Bapak Ibu juga tidak dipandang bersalah di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu untuk dok 4, ini adalah yang menjadi kesimpulan kita di dalam khotbah Pergamus, bahwa biarlah Kristus selalu menjadi Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Di tengah keluarga kita, pekerjaan kita, ya. Terus senantiasa hidup dalam pertobatan. Terus setia di dalam setiap pemberitaan Kristus dengan kekuatan Allah. Dan menyandarkan semua identitas kita itu di dalam Kristus. Dan segala bukti kasih Kristus ada di atas kayu salib. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan sudah terus menyelidiki hati kami. Selidiki hati kami ya Tuhan. Hal-hal apa yang hari ini paling sering kami dengar dan kami percayai. Apakah perkataan dunia? Ampuni kami Tuhan, apabila kami
seringkali supaya relevan, supaya diterima oleh dunia, kami merendahkan firman Allah. Kami membuang firman Allah. Kami menyanyiakan firman Allah. Ampuni kami ya Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang terus ditaburkan di dalam hati kami dapat jatuh di tanah hati kami yang baik, sehingga dapat berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat. Tuhan, berikanlah kami kekuatan apabila hari-hari ini banyak siasat iblis yang terus menggoda kami, membuat kami menyangkal Kristus, membuat kami marah kepada Allah. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami terus bergantung dan berpengharapan kepada Tuhan. Karena kami tahu Kau adalah Allah yang setia, Allah yang begitu mengasihi kami. Ajar kami untuk terus melihat Kristus di tengah pergumulan, di tengah dunia ini, di tengah tahta iblis yang mungkin sedang merajai dunia ini. Tetapi kami tahu kami adalah milik Kristus selama-lamanya. Dan biarlah suaramu saja yang terus kami dengar, kepadamu saja kami berpengharapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu.